Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa asma'ihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin, jamaah zuhur, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesadaran untuk menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kita laksanakan salat zuhur, semoga kita tunaikan dengan berjamaah, lalu Allah menerima ibadah kita. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa waktu lalu saya mengunjungi salah satu sekolah di Kota Padang. Guru-gurunya pada mengeluh bagaimana karakter anak-anak kita hari ini. Cukup membuat guru-guru merasa kesulitan untuk mendidik mereka menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak. Lain lagi kasus-kasus yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang juga mengancam anak-anak kita. Ada tawuran, ada yang ngelem, ada yang narkoba malah, ada yang kasus LGBT, macam-macam. Lalu kemarin juga kami bertemu dengan para buya-buya, pengurus masjid, guru-guru agama, membincangkan tentang pesantren Ramadan yang insya Allah Ramadan menghitung hari ini dan kita sudah siap-siap untuk mengembangkan pola pesantren Ramadan. Keluhan para buya-buya kita juga demikian. Kenapa setiap Ramadan kita buat program anak-anak sekolah pergi ke masjid, tetapi selesai Ramadan tetap juga itu remaja-remaja kita tutup pesantren Ramadan. Mereka juga tidak betah, tidak juga menjadi jamaah masjid, tidak juga menjadi remaja yang tergantung hatinya ke masjid. Lagi-lagi di masjid lebih banyak saf-saf kosong daripada yang terisi. Lagi-lagi masjid hanya diisi oleh orang-orang dewasa dan nyaris tidak ada remaja, nyaris tidak ada para pemuda. Apa yang terjadi sebenarnya? Saudara yang dimuliakan Allah, ketika itu saya menyampaikan kalau sadar kita ada masalah untuk anak-anak kita. Jadi ruhaninya ini kan berpenyakit ini. Kalau masalah ilmu sudah lumayan sebenarnya. Mereka tahu kok bahwa salat itu fardu wajib. Mereka sudah tahu kok kalau ini tawuran itu dilarang, narkoba itu haram, LGBT itu haram. Tahu. Ilmu sudah tahu dia. Tetapi kenapa perilakunya tidak konsisten istiqamah melakukan apa yang dia ketahui itu? Lalu saya bilang, seharusnya kalau sadar kita bahwa anak-anak kita ada masalah, ada penyakit mental, ada penyakit rohani, sudah diberi enggak obatnya? Sudah enggak kita berikan obatnya? Kadang-kadang kita tidak adil pada diri kita sendiri. Kalau fisik kita sakit, segera kita berobat. Kalau sudah demam sedikit, kemana-mana kita berobat. Sakit kepala, sakit perut, cepat berobat. Bahkan kita mengeluarkan uang, bahkan mengutang pun mau. Tetapi ketika ruhani kita sakit, kadang kita abai. Kalau anak kita sakit bukan main cemasnya, tetapi kalau ruhani anak kita sakit, apa yang terjadi? Apakah kita cemas atau kita biarkan saja? Maka pertama itu adalah sadar dulu. Sadar bahwa kita memiliki anak-anak, tanggung jawab mereka itu sehat atau tidak. Secara fisik mungkin mereka sehat. Sekarang negara kita lagi gencar-gencarnya untuk menyelesaikan persoalan stunting. Tapi itu fisik. Tapi rohaninya ini juga tidak kalah penting sebenarnya. Tetapi yang dimuliakan Allah, ketika itu saya sampaikan sebenarnya Rasulullah juga sudah memberikan obat mujarab yang kadang-kadang kita tidak serius untuk memberikan ini kepada anak kita, diri kita dan keluarga kita. Apa itu? Kata Nabi, nawwiru buyutakum bis shalah wa qiraatil Quran. Sinari rumahmu dengan salat dan baca Quran.
Hadis lain, teks lain mengatakan nawiru manazilakum bis shalah wa qiraatil Quran. Kamu sinari tempat tinggalmu dengan salat dan baca Quran. Jadi kalau tadi rumah disebut bait, di sekolah-sekolah juga sebenarnya manazilah, tempat di kantor kita, tempat bekerja kita, tempat-tempat pendidikan kita. Harusnya kita sinari itu dengan dua aktivitas, tak boleh dihilangkan itu. Yaitu yang pertama adalah salat dan kedua adalah qiraatil Quran. Kita lihat dalil-dalil yang lain untuk mendukung dua ini bisa menjadi solusi yang luar biasa untuk mendidik mentalitas dan rohani anak-anak kita. Salat misalnya. Dalam Quran surah Al-Ankabut jelas kok Allah bilang innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau kamu mendirikan salat, maka kamu tidak akan melakukan perbuatan fahsya dan mungkar. Dalam tafsir disebut apa itu fahsya? Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat kemaluan. Maka bisa membuat orang melakukan perzinahan, LGBT, perselingkuhan, ya dorongan-dorongan syahwat kemaluan disebut dengan fahsya. Fahisah, jamaknya fahsya. Adapun mungkar itu adalah keburukan-keburukan yang bersumber dari perut, dari otak. Sehingga orang melakukan kejahatan-kejahatan seperti penipuan, curang, kezaliman, penindasan, korupsi, kolusi, nepotisme, pokoknya hal-hal yang negatif yang menggunakan otak dan perut. Ini disebut dengan mungkar. Jadi kejahatan-kejahatan itu tersimpul pada dua istilah. Kalau tidak fahsya berarti dia mungkar. Nah, orang yang sholat kata Nabi, dia akan bisa terhindar dari dua itu. Maka sebenarnya anak-anak kita yang kita khawatirkan tadi dari perbuatan tawuran kah dia, LGBT kah dia, perbuatan ngelem kah dia, narkoba kah dia yang merusak otaknya, ya solusinya adalah sholat. Pertanyaannya sekarang adalah seberapa komitmen kita mengawal mendidik anak-anak kita mendirikan sholat. Nah, ini pertanyaan besar. Kalau ke guru-guru sekolah saya sampaikan, seberapa besar upaya sekolah itu mengawal anak-anak itu sholat zuhur berjamaah, karena mereka di sanalah mereka berada ketika zuhur. Sampai kegiatan ekstrakurikuler yang full day, beberapa sekolah sekarang melakukan full day sampai asar. Di mana mereka sholat itu? Seharusnya itu menjadi tanggung jawab sekolah. Kita juga orang tua punya hak bicara. Tolong sampaikan ke sekolah-sekolah anak-anak kita. Tolong anak kami titip di sekolah ini, tolong didik mereka, kawal mereka, pastikan mereka sholat zuhur dan asar. Tentu di rumah kita juga harus berperan sebagai orang tua. Maghrib, isya, subuh, tentu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Mari kita didik mereka ke masjid, apalagi anak laki-laki. Nah, sekarang ini juga masalahnya. Seberapa komit, seberapa konsisten kita, seberapa mampu kita mendidik anak-anak kita juga ayo ke masjid. Ini juga masalah kan? Sampai saya katakan kita juga yang punya, para buya-buya juga yang punya anak laki-laki, seberapa banyak di antara kita yang sanggup membawa anak kita untuk sholat ke masjid. Jadi jangan dulu berpikir untuk merubah dunia, mau merubah bangsa negara. Keluarga kita aja dulu. Kita punya anak yang laki-laki khususnya, seberapa sanggup kita mendidik mereka untuk sholat. Kita bawa, tentu kita bawa mereka. Kita yang menjadi teladan, dibiasakan. Bawa ke masjid. Subuh bangunkan, tentu bangun komitmen dengan anak-anak kita. Beri komitmen, yuk nak, subuh kita harus ke masjid. Sebelum subuh bangunkan. Kalau ini rutin kita lakukan, insya Allah, insya Allah Allah akan menjaga anak-anak kita dari perbuatan fasad dan mungkar. Tentu solatnya tidak sekedar rutinitas formalitas, tapi ada proses penyadaran, berikan ilmu pengetahuan, didik dia menyadari makna-makna hakikat dari solat itu. Dia harus terkoneksi kalbunya kepada Allah. Dia harus menjadikan dirinya solat sepanjang waktu, gitu kan. Orang tasawuf bilang istilahnya solat sebelum solat, solatlah dalam solat, solatlah sesudah solat. Sebelum solat kita harus toharoh, sucikan kalbu kita. Dalam solat kita tenang, tumakninah, berupaya untuk khusyuk. Sesudah solat kita jaga perilaku kita seperti solat itu.
kita terkoneksi kepada Allah, kita membesarkan Allah, kita tidak boleh sombong. Bahkan di akhir kita tutup dengan salam, menebar salam kasih sayang, cinta kepada lingkungan dan sekitarnya. Itulah yang harus kita aplikasikan dalam sehari-hari. Tentu ini proses, ada proses-proses, tapi pastikan anak-anak kita dulu melaksanakan sholat. Makanya beberapa kesempatan saya sering mengulang-ulang, Nabi sendiri diperintah oleh Allah secara khusus dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Hei Nabi Muhammad, perintahkan keluargamu untuk salat, bersabar kamu untuk melakukan itu. Karena ini tidak sekali dua kali, harus tetap rutin, continue kita lakukan. Butuh kesabaran, sabar dalam ketaatan. Maka setelah ayat itu turun, kata Wahbah Zuhaili, Rasulullah SAW setiap subuh itu membangunkan, mengajak anak putrinya Fatimah, menantunya Ali untuk melaksanakan sholat subuh. Bayangkan, mana mungkin itu Ali bin Abi Thalib tidak subuh, tapi begitulah. Yang terakhir adalah qiraatil Quran. Kita baca Al-Quran, dekatkan anak Al-Quran. Tentu lagi-lagi orang tua harus mendampingi anak-anaknya, keluarganya, menghidupkan rumah itu dengan baca Quran. Karena dalam Quran juga dikatakan Al-Quran itu adalah sifaun lima fis sudur, dia obat dalam hati. Kalau ada penyakit-penyakit rohani, maka dekatkan dia dengan Quran, baca Quran, pahami, tadabburi, upayakan untuk mengamalkannya. Insya Allah kita sehat jasmani dan rohani. Hanya Allah tempat kita meminta, semoga Allah anugerahkan kita keluarga yang bahagia hingga surga. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.